Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil kerja dan diskusi kami yang berjudul perencanaan kebutuhan bahan, yang mana perencanaan kebutuhan bahan ini termasuk ke dalam materi mata kuliah manajemen produksi agribisnis. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan 5 orang, yaitu terdiri dari Syahrir Ramadan dengan NIM D1A018029, lalu Sonal Simanjuntak dengan NIM D1A018032, lalu Abdurrahman D1A01838, dan Okirisman dengan NIM D1A018230. Baiklah, kita langsung masuk ke materi yang pertama, yaitu tentang pengertian perencanaan kebutuhan bahan. Perencanaan kebutuhan material atau bahan, atau dalam singkatan MRP, Material Recruitment Planning, adalah sistem informasi yang merancang pesanan dan penjadwalan permintaan persediaan yang dependen, yang terdiri dari bahan baku, komponen, dan subassembly yang dibutuhkan untuk mendukung jadwal induk produksi menurut Nasution tahun 1999. Nah, menurut Handoko pada tahun 2003, MRP adalah sistem persediaan pertama kali diperkenalkan bahwa persediaan bahan baku, komponen, dan barang jadi memerlukan penanganan yang berbeda. MRP dapat mengatasi masalah yang kompleks timbul dalam persediaan yang memproduksi banyak produk. Masalah tersebut antara lain kebingungan dan pelayanan yang tidak memuaskan para konsumen. Saya Okirisman akan melanjutkan presentasi selanjutnya, yaitu tujuan perencanaan kebutuhan bahan. Pertama, memperbaiki layanan kepada pelanggan. Kedua, meminimalisasi investasi pada inventory. Tiga, memaksimalisasi efisiensi dan operasi. Selanjutnya, komponen perencanaan kebutuhan material. Pertama, sistem penjadwalan produksi. Kedua, sistem perencanaan kebutuhan bahan. Tiga, sistem perencanaan kebutuhan kapasitas kerja dengan sistem MRP untuk menjaga produksi dalam kapasitas pabrik. 4. Sistem pelapasan, pasanan, penghasilan laporan untuk dasar kerja dan pembelian. Kemudian proses MPR. Yang pertama, melakukan analisis rencana produksi produk akhir level 0 yang dimulai dari penempatan kebutuhan kasar GR yang jumlahnya sesuai dengan rencana produksi yang terdapat dalam MPS. Kedua, netting, yaitu menghitung kebutuhan bersih dari kebutuhan kasar dengan memperhitungkan jumlah barang yang akan diterima, jumlah persediaan yang akan tersedia, dan jumlah persediaan yang telah dialokasikan. Yang ketiga, menempatkan suatu pelepasan pemesanan PO pada waktu yang tepat dengan cara menghitung mundur backward scheduling dari waktu yang dikehendaki dengan memperhitungkan waktu tegang perakitan atau pembuatan produk akhir tersebut. Yang keempat, menjabarkan rencana produksi produk akhir kebutuhan kasar untuk komponen-komponen level 1 dengan memperhatikan kebutuhan per unit sesuai dengan daftar material BOM. Untuk komponen level 1, kebutuhan kasar mengacu pada rencana pelepasan pemesanan PO dari level 0. Yang kelima, proses analisis diteruskan ke komponen-komponen level berikutnya sampai semua komponen telah dianalisis. Yang keenam, dibuatkan rangkuman yang telah menunjukkan schedule pembelian komponen dasar yang tidak dibuat atau dirakit oleh perusahaan dan schedule produk jangka pendek per jenis item. Berikutnya, metode Period Order Quantity atau POQ. Metode POQ digunakan karena merupakan salah satu metode dalam pengendalian persediaan bahan baku yang bertujuan menghemat total biaya persediaan, total inventory cost dengan menekan pada efektivitas frekuensi pemesanan bahan baku agar lebih berpola. Perumusan metode POQ secara umum adalah sebagai berikut. Period Order Quantity atau POQ sama dengan 1/D akar 2 kali P kali D per S, yang dimana P biaya pemesanan bahan baku untuk setiap kali pesan, D permintaan rata-rata per horizon waktu perencanaan, S biaya simpan bahan baku. Baik, di sini saya Suno Santoso akan melanjutkan presentasi berikutnya, yaitu mengenai metode ekonomi order quantity atau EOQ, di
mana metode ekonomi order quantity ini merupakan salah satu metode penghitungan kebutuhan bahan. Metode ekonomi order quantity atau EOQ adalah salah satu metode dalam manajemen persediaan yang klasik dan sederhana. Metode ini digunakan untuk menghitung meminimalisasi total biaya persediaan berdasarkan persamaan tingkat atau titik equilibrium kurva biaya pesanan. Ini menurut Di Vanto 2011. Secara umum metode ekonomi order quantity dapat dirumuskan sebagai berikut. Ekonomi order quantity sama dengan 2 dikali P dikali D dibagi S, di mana P ini merupakan biaya setiap kali memesan, D ini merupakan tingkat permintaan demand per horizon waktu perencanaan, sedangkan S ini merupakan biaya penyimpanan per horizon waktu perencanaan. Baik, selanjutnya di sini ada contoh soal penghitungan kebutuhan bahan dengan menggunakan metode ekonomi order quantity. Penghitungan dengan metode kuantitas pesanan ekonomi atau ekonomi order quantity memberi hasil sebagai berikut. PT Ederlicht, suatu perusahaan yang bergerak di bidang pembuatan bola lampu hias, mempunyai kebutuhan atas suatu komponen selama 8 minggu berturut-turut sebagai berikut. Di situ ada 30, 40, 50, 40, 60, 30, 40 dan 30 unit, yang mana biaya pemesanan sebesar 50.000 untuk setiap pesanan dan biaya penyimpanan sebesar 500 per unit per minggu. Dengan menggunakan metode ekonomi order quantity, kebutuhan material dirumuskan sebagai berikut. Ekonomi order quantity sama dengan akar dari 2 dikali 40 dikali 50 dibagi 500, hasilnya 89,44. Apabila dibulatkan itu menjadi 90. 40 ini merupakan biaya setiap kali memesan, sedangkan 50.000 ini merupakan biaya pemesanan untuk setiap pesanan, dan 500 merupakan biaya penyimpanan itu per unit per minggu, sehingga tadi hasilnya didapatlah 89,44, atau apabila dibulatkan itu menjadi 90. Berikutnya di bawah itu ada tabel bagan MRP dengan metode ekonomi order quantity. Di sana ada selama 8 minggu berturut-turut. Situ ada kebutuhan bersih, rencana penerimaan, dan proyeksi persediaan. Berikutnya di sampingnya itu ada penghitungan biaya pesanan. Biaya pemesanan. Di mana di situ didapat hitunglah 4 dikali 50.000, hasilnya 200.000. Di mana 4 ini merupakan jumlah pesanan dikali dengan biaya pemesanan, yaitu 4 dikali 50.000 hasilnya menjadi 200.000 rupiah. Kemudian penghitungan biaya penyimpanan. Di sana ada biaya penyimpanan 260 dikali 500. 260 ini didapat dari jumlah proyeksi persediaan selama 7 minggu berturut-turut. Di sana untuk jumlah proyeksi persediaan, di minggu pertama ada 60, minggu kedua 20, minggu ketiga ada 60, di minggu keempat ada 20, di minggu kelima ada 50, di minggu keenam ada 20, dan di minggu ketujuh ada 30 unit. Sehingga hasilnya didapatlah untuk biaya penyimpanan itu 130.000. 500 ini merupakan biaya penyimpanan sebesar 500 per unit per minggu. Sehingga apabila dijumlah biaya total itu sebesar 330.000 rupiah. Selanjutnya perencanaan kapasitas kasar atau raw capacity planning. Tahap penghitungan kapasitas dengan menggunakan metode raw capacity planning ialah sebagai berikut. Yang pertama, menentukan rencana proyeksi melalui proses peramalan dan proses perencanaan produksi. Yang kedua, membuat struktur produk dan bill of material produk. Yang ketiga, menghitung standar waktu kerja, standar run hours. Yang keempat, menghitung kebutuhan sumber daya, bill of resourcing. Yang kelima, ada menghitung kebutuhan kasar
kapasitas. Itu tadi presentasi dari kelompok kami mengenai perencanaan kebutuhan bahan. Kurang lebihnya kami mohon maaf, dan saya akhiri. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih.